Ibu mertua memaksaku menandatangani surat cerai tepat di tengah perayaan keluarga. Dengan dingin aku setuju, bangkit dari meja, dan berpaling ke asistenku, berkata, segera informasikan HRD untuk memutus kontrak kerja semua anggota keluarga Prasetyo. Malam itu, aku melangkah masuk ke aula sebuah restoran mewah di kawasan SCBD, jantung kota Jakarta. Cahaya keemasan dari lampu-lampu kristal laksana madu yang mengalir lembut di atas setiap meja yang tertata apik. Denting gelas sampanya, berbaur dengan obrolan riuh dan tawa dari kerabat suamiku, menciptakan suasana yang menyesakan dan menekan. Hari itu, kami merayakan ulang tahun ke-60 ibu mertuaku, Ibu Ratih. Akulah yang memesan VIP hall terbesar, menyusun menu istimewa dari hidangan laut premium seperti kepiting Alaska dan lobster, hingga kaviar dan ikan impor. Dan secara pribadi, menggunakan koneksiku, aku mengatur agar seorang koki selebriti yang memasak khusus untuk kami. Dari luar, mungkin aku terlihat seperti menantu yang berbakti dan sempurna, seorang wanita yang selalu sabar, peduli, dan menjaga nama baik keluarga suami. Tapi hanya aku yang tahu, selama 3 tahun pernikahan ini, aku tidak hanya berusaha menjaga citra keharmonisan keluarga, tetapi juga seluruh ikatan kami yang sudah membusuk dari dalam. Baru saja aku duduk di kursiku, ibu mertuaku mendorong setumpuk kertas ke arahku. Gerakannya tajam dan penuh tekad, seolah ia sudah menunggu momen ini sejak lama. Map itu meluncur di atas permukaan meja kaca dan berhenti tepat di depan piringku. 4 kata yang dicetak tebal langsung menusuk mataku, perjanjian perceraian sekara kekeluargaan. Aula yang tadinya riuh mendadak hening selama beberapa detik, lalu kesunyian itu dengan cepat berganti menjadi rasa penasaran yang tersembunyi dan serakah. Tatapan semua paman, bibi, dan sepupu semua orang yang sudah terbiasa memanfaatkan kemurahan hatiku tertuju padaku, seolah menantikan sebuah pertunjukan yang mendebarkan. Ibu mertuaku menyesap tehnya dan berkata pelan, namun dengan nada sinis yang tajam. Adinia, tanda tangani saja. Jangan membuat seluruh keluarga menunggu. Hari ini ulang tahun Mama. Mama tidak mau kamu merusak pestanya. Aku menatapnya, tanpa sadar mengepalkan tangan di bawah meja. Aku tidak langsung menjawab. Aku mengalihkan pandanganku ke kanan, tempat suamiku, Bima Prasetyo, duduk. Ia menghindari tatapanku, menundukkan kepala sambil sibuk membersihkan capit kepiting untuk sekretaris mudanya, Bella, yang duduk di sebelahnya. Bella mengenakan gaun merah ketat. Bibirnya dipulas lipstik merah menyala, dan tangannya diletakkan di atas pergelangan tangan suamiku. Seolah-olah dialah nyonya rumah yang sah malam itu. Aku bisa mendengar dengan jelas jantungku berdebar pelan dan berat, seperti pukulan palu godam. Aku bertanya, dan suaraku terdengar sangat tenang, bahkan mengejutkan diriku sendiri. Ma, apakah Mama ingin melakukan ini tepat hari ini? Ibu Ratih tersenyum sinis. Memangnya kapan lagi? Kamu sudah menikah dengan Bima selama 3 tahun, tapi tidak ada satupun anak yang lahir di keluarga ini. Menantu yang tidak bisa memberikan keturunan itu seperti pohon kering di tengah halaman. Hanya memakan tempat, tapi lihat Bella, dia sedang hamil. Dialah yang memikirkan masa depan keluarga kita. Suara gumaman langsung menyebar di meja. Ada yang menutup mulut menahan tawa. Ada yang mengangguk setuju seolah semua itu benar dan logis. Dan ada yang menatapku dengan ekspresi campuran antara kasihan dan puas. Aku menatap Bella. Ia dengan malu-malu menundukkan kepala sambil meletakkan tangan di perutnya. Sikap sok malunya begitu palsu hingga membuatku mual. Aku berpaling pada Bima. Kamu juga berpikir begitu? Kali ini ia mengangkat kepala. Wajahnya, yang dulu sangat kupercayai dan menjadi sandaran hidupku, kini terasa dingin seperti batu. Adinia, karena sudah sampai sejauh ini, mari kita selesaikan baik-baik. Tanda tangani, dan aku akan berikan apartemen di Kelapa Gading dan uang 5 miliar rupiah. Kamu tidak akan rugi? Aku tertawa. Di dalam aula yang tertutup itu, tawaku terdengar begitu keras hingga beberapa orang terlonjak kaget. 5 miliar rupiah dan sebuah apartemen. Itulah harga yang mereka tawarkan untuk membuangku dari pernikahan yang telah kupertaruhkan seluruh masa muda, uang, tenaga, dan kepercayaanku. 3 tahun lalu, saat aku bertemu Bima, ia hanyalah seorang manajer penjualan biasa yang miskin. Gajinya nyaris tidak cukup untuk menyewa kamar kos. Akulah yang menariknya keluar dari pertemuan-pertemuan mabuk tak berkesudahan dengan klien yang membuatnya nyaris terkena penyakit maag kronis. Akulah yang diam-diam memperkenalkannya pada orang-orang penting, membantunya mendapatkan satu persatu kontrak besar. Dan akulah, dengan dalih meminjam dari kerabat, yang memberinya 100 miliar rupiah sebagai modal awal untuk mendirikan perusahaannya sendiri. Seluruh kerabatnya, dari sepupunya yang gemar berjudi hingga iparnya yang suka bergosip, mendapatkan pekerjaan stabil di ekosistem perusahaan yang kudukung dari balik layar. Namun selama 3 tahun ini, aku tidak pernah mengungkapkan statusku yang sebenarnya.
Aku ingin melihat apakah Bima bisa benar-benar mencintaiku tanpa kilau kekayaan keluargaku. Ternyata, pria yang tidak punya apa-apa sangat mudah bicara tentang cinta. Dan ketika mereka punya uang dan kekuasaan, hal pertama yang ingin mereka ganti adalah wanita yang telah menemani mereka melewati masa-masa sulit. Ibu mertuaku mulai kehilangan kesabaran dan mengetukkan kukunya ke meja. Kenapa kamu lama sekali? Cepat tanda tangani. Memangnya siapa lagi yang mau dengan wanita sepertimu nanti? Salah satu kerabat suami menyahut, kebahagiaan wanita itu ada pada suami dan anak. Kalau kamu tidak bisa mempertahankan keduanya, tahu dirilah. Aku terdiam beberapa detik, lalu mengambil pena yang tergeletak di samping dokumen. Seluruh meja seakan menahan napas. Bima menatapku dengan kilatan keheranan di matanya. Mungkin ia tidak menyangka aku akan setuju begitu cepat. Aku membuka halaman terakhir dan dengan rapi membubuhkan tanda tanganku, Adinia Wiratama. Ibu mertuaku menyambar kertas-kertas itu, seolah takut aku akan berubah pikiran. Ia membolak-baliknya beberapa kali, memeriksa tanda tangan, dan bibirnya menyunggingkan senyum kemenangan. Bagus, bagus sekali. Mulai saat ini, kamu bukan lagi bagian dari keluarga Prasetyo. Makanlah, lalu pergi dari sini. Tawa kecil dan bisik-bisik langsung terdengar di sekitar. Beberapa orang menghela napas lega, seolah baru saja melepaskan beban berat. Seseorang berkata cukup keras agar aku mendengarnya, syukurlah, akhirnya kita bebas darinya. Wanita mandul cepat atau lambat pasti akan ditinggalkan juga. Gayanya selalu dingin, seperti ratu saja. Aku perlahan meletakkan serbet di meja, berdiri, merapikan gaun malam beludru hitamku, dan menarik napas dalam-dalam. Tidak ada amarah, tidak ada getaran, tidak ada air mata. Aku begitu tenang sampai aku sendiri heran. Lalu aku mengeluarkan ponsel dan menekan sebuah nomor. Di seberang sana, jawaban datang nyaris seketika. Ya, Ibu Adinia, saya siap mendengarkan. Aku menatap lurus ke arah Bima dan seluruh keluarganya, perlahan dan jelas mengucapkan setiap kata. Pak Baskoro, segera informasikan HRD untuk memutus kontrak dengan semua karyawan dari keluarga Prasetyo yang bekerja di anak-anak perusahaan kita. Hentikan semua perjanjian pasokan, cabut hak distribusi, blokir batas kredit, dan serahkan semua materi tentang pelanggaran keuangan oleh pihak-pihak terkait ke divisi hukum. Lakukan semuanya malam ini juga. Senyum di wajah ibu mertuaku memudar. Bima melompat berdiri, menyenggol gelas anggurnya hingga tumpah. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku mengangkat mataku menatapnya, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun tanpa menyembunyikan apapun. Kamu lupa Bima, keberuntunganmu sejak awal bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah aku. Aku menutup telepon. Keheningan total menyelimuti aula. Dan pada saat itu, ponsel Bima mulai bergetar tanpa henti. 1 panggilan, 2, 3, wajahnya memucat saat melihat nama penelepon. Aku tahu, pertunjukan keluarga Prasetyo baru saja dimulai. Ponselnya bergetar untuk 4 kalinya saat ia akhirnya menjawab dengan gugup. Setelah beberapa kalimat, wajahnya berubah dari pucat menjadi abu-abu. Tangan yang memegang ponsel gemetar hebat, dan suaranya tercekat. Apa kata Anda? Hentikan semua pengiriman? Tidak mungkin. Kita baru saja menandatangani perjanjian tambahan minggu lalu. Di seberang sana, jelas sekali mereka tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Beberapa detik kemudian, Bima membeku, matanya terbelalak menatapku seolah aku adalah orang yang benar-benar asing. Ibu mertuaku, melihat kondisi aneh putranya, menggebrak meja. Ada apa? Bicara, jangan diam saja seperti patung. Bima belum sempat membuka mulut, ponsel sepupunya berdering, lalu iparnya, lalu keponakannya dari pihak ibu. Dalam waktu kurang dari 2 menit, seluruh meja yang beberapa saat lalu bersorak gembira, kini tenggelam dalam kekacauan. Ada yang pucat pasi, ada yang panik berlari keluar aula untuk berbicara, ada yang menjerit saat tahu rekening perusahaan mereka diblokir dan besok pagi harus menyerahkan semua aset. Bahkan ada yang namanya disebut dalam daftar audit internal. Aku berdiri di tengah kekacauan ini, dan mendengarkan semuanya seperti suara ombak yang menghantam karang. Tanpa rasa puas yang berlebihan, tapi juga tanpa rasa sakit yang bisa meruntuhkanku. Aku hanya merasakan hawa dingin yang merata mengalir di pembuluh darahku. 3 tahun aku mengalah, terlalu lama. Mengalah sampai mereka lupa siapa yang telah menarik seluruh keluarga mereka dari lumpur. Bella mencengkeram lengan Bima. Suaranya pelan, tapi kepanikan terdengar jelas. Bima, dia hanya menggertak, kan? Tidak mungkin semuanya hancur hanya karena 1 panggilan telepon. Aku menatapnya, sedikit melengkungkan bibir. Tunggu 10 menit lagi, dan kalian akan tahu apakah aku menggertak atau tidak. Ibu mertuaku melompat dan menunjukku. Kamu benar-benar kurang ajar. Kamu pikir kamu siapa bisa memecat seluruh keluargaku? Benalu sepertimu tidak mampu melakukan apa-apa. Aku berpaling padanya dan bertanya pelan. Ma,
Apakah Mama benar-benar berpikir selama 3 tahun ini aku hidup menumpang pada kalian? Tentu saja. Jerit Ibu Ratih. Kamu datang ke rumah kami, tinggal di rumah mewah, memakai mobil mahal, menghabiskan uang Bima, dan sekarang kamu berani membuat drama di sini. Aku tertawa. Kali ini bukan tawa sarkastis, melainkan tawa seseorang yang mendengar lelucon paling konyol dalam hidupnya. Mercedes yang terparkir di depan, itu dibayar olehku. Aku menatap Bima. Kantor perusahaanmu di Menara Sudirman, disewa atas jaminan pribadiku. Aku melirik sepupunya. Modal kerja 50 miliar rupiah di tahun pertama, itu disediakan olehku. Aku menatap lurus pada ibu mertuaku, dan rumah mewah di Pondok Indah, yang selalu Mama banggakan di depan tetangga sebagai pencapaian keluarga Prasetyo. Uang muka dan biaya renovasinya ditransfer dari rekeningku. Aula menjadi senyap. Salah satu bibi tergagap. Adinia, apa maksudnya semua ini? Aku tidak menjawabnya. Aku hanya menatap Bima. Aku ingin dia sendiri yang menghadapi kebenaran yang sudah begitu lama ia abaikan. Bima mengertakkan gigi. Rahangnya menegang. Akhirnya, seolah terpojok, ia berteriak, "Ya, kamu memang membantuku, tapi kamu melakukannya secara sukarela. Apa aku menodongkan pisau ke lehermu?" Begitu ia mengatakan itu, aku merasa ada sesuatu di dalam diriku yang benar-benar hancur. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi rasa sakit yang samar, hanya kesadaran yang dingin dan jernih. Aku mengangguk. Baik, anggap saja aku secara sukarela telah salah menilai orang. Ibu mertuaku, mendengar putranya meninggikan suara, kembali berani. Ia berkacak pinggang dan berteriak, "Sudah cerai, ya pergi sana. Jangan berdiri di sini dan menakut-nakuti kami. Permainan businesswomanmu itu mungkin bisa menipu orang lain, tapi tidak kami." Pada saat itu, pintu VIP hall terbuka lebar. Dua pria berjas hitam masuk, diikuti oleh manajer restoran. Pria yang berjalan di depan sedikit membungkuk padaku. "Ibu Adinia, dokumen yang ibu minta sudah saya bawa." Aku mengambil map tipis dari Pak Baskoro, dan membukanya di depan semua orang. Di dalamnya ada salinan bukti transfer bank, perjanjian penyertaan modal, surat jaminan, dan email tentang distribusi pesanan. Di mana-mana tertera tanda tangan, stempel, atau riwayat transaksi yang jelas. Aku mengeluarkan satu lembar dan meletakkannya di meja di depan Bima. "Ini perjanjian pinjaman pribadi sebesar 100 miliar rupiah yang kamu tanda tangani denganku 3 tahun lalu." Aku meletakkan lembar lain. "Ini perjanjian penggunaan jaringan distribusi perusahaanku untuk mempromosikan produk perusahaanmu. Dan ini daftar karyawan dari keluargamu yang diterima bekerja melalui jalur khusus atas rekomendasiku." Dengan setiap dokumen yang kuletakkan di meja, wajah anggota keluarga Prasetyo menjadi semakin pucat. Mereka mulai sadar, apa yang mereka anggap sebagai kesuksesan keluarga mereka, sebenarnya hanyalah belas kasihan dariku. Bella mundur setengah langkah, tanpa sadar menutupi perutnya. Ibu mertuaku masih tidak percaya. Ia menyambar beberapa lembar, melihatnya sekilas dengan panik, lalu meraung, "Palsu? Ini semua palsu?" Pak Baskoro dengan tenang menjawab, "Jika ibu menganggap ini palsu, besok divisi hukum kami akan mengirimkan dokumen aslinya kepada pengacara Anda untuk diperiksa." Bima tiba-tiba mendekatiku dan merendahkan suaranya, "Adinia, ayo kita keluar, kita bicara." Aku menatapnya. "Tidak perlu. Bicara saja di sini. Bukankah ibumu suka menyelesaikan masalah keluarga di depan semua orang?" Bibirnya bergetar. Saat itulah, untuk pertama kalinya, aku melihat kepanikan yang sesungguhnya di matanya. Bukan karena kehilangan aku, tetapi karena ia baru sadar, jika aku menarik tanganku, istana kartu yang ia bangun di atas nama dan uangku akan runtuh seketika. Aku mengambil tas tanganku dan berjalan menuju pintu keluar. Di belakangku, teriakan ibu mertua, suara kerabat yang berdebat, dan suara Bima yang memanggil namaku, bercampur menjadi hiruk-pikuk yang memekakan telinga. Tapi aku tidak menoleh. Aku berhenti di koridor. Pintu lift memantulkan wajahku yang pucat namun tenang. "Pak Baskoro," yang berjalan di sampingku, bertanya pelan. "Ibu Adinia," divisi hukum bertanya, "apakah semua prosedur dimulai besok pagi?" Aku menatap lampu-lampu kota di luar jendela dan menjawab singkat, "Mulai semuanya." Pintu lift terbuka. Aku melangkah masuk, meninggalkan pesta palsu dan pernikahan yang sudah lama membusuk. Aku tahu, malam ini hanyalah tembakan pertama. Mobil melaju meninggalkan restoran. Aku bersandar di kursi, memandangi lampu-lampu di luar jendela yang melebur menjadi garis-garis panjang bercahaya di malam Jakarta. Kota ini tetap ramai, seolah tidak tahu bahwa di tengah aroma alkohol mahal dan cemoohan, satu lagi pernikahan telah runtuh. Aku menutup mata, tetapi bayangan dari aula perjamuan masih terbayang jelas. Wajah kemenangan ibu mertuaku, tatapan gelisah Bima, tangan Bella di perutnya yang tampak seperti akting murahan. Yang paling aneh adalah, aku tidak menangis. Hatiku sakit.
tetapi rasa sakit ini bukan lagi kelemahan. Ia telah berubah menjadi sebilah pisau yang tipis, dingin, dan tajam. Pak Baskoro, yang duduk di depan, menoleh dan bertanya pelan, "Ibu mau kembali ke apartemen lama di kawasan Kuningan?" Aku menggeleng. "Tidak, kita ke rumah di Pondok Indah." Pak Baskoro terdiam beberapa detik lalu menjawab, "Baik, saya mengerti." Ia mengkhawatirkanku. Rumah di Pondok Indah itu kubeli jauh sebelum menikah, dan itu satu-satunya tempat di mana aku masih merasa seperti di rumah. Selama 3 tahun terakhir, karena ingin memainkan peran sebagai istri biasa, aku hampir tidak pernah kembali ke sana. Seluruh waktuku kuhabiskan di rumah yang aku dan Bima sebut sarang kami, hanya untuk menyadari hari ini bahwa sarang itu telah lama berubah menjadi panggung di mana aku diam-diam disingkirkan menjadi peran figuran. Begitu mobil berhenti di depan gerbang, asisten rumah tangga lamaku berlari keluar. Melihatku, ia tertegun, lalu bertanya dengan cemas, "Nyonya, kenapa jam segini sudah pulang?" Wajah Nyonya pucat sekali. Aku tersenyum lemah. "Tidak apa-apa, Bisumi, aku hanya ingin pulang." Baru saja aku masuk ke ruang tamu, ponselku berdering. "Bima." Aku membiarkan namanya menyala dan padam di layar. Lagi dan lagi. Pada panggilan ke-10, aku menjawab. Di seberang sana terdengar suara tergesa-gesa dan serak. Seolah ia baru saja berlari jauh. "Adinia, kamu di mana?" "Dimanapun aku berada, itu bukan lagi urusanmu. Jangan bicara seperti itu. Kita perlu bertemu dan bicara. Kurasa di restoran tadi, aku sudah bicara sangat jelas." Bima terengah-engah. "Adinia, aku tahu kamu marah, tapi kamu tidak bisa balas dendam dengan menggunakan bisnis. Nasib banyak orang bergantung pada perusahaan itu." Aku tertawa pelan. "Ketika ibumu memaksaku menandatangani surat cerai di depan seluruh keluarga, kenapa kamu tidak berpikir tentang harga diri dan nurani? Ketika kamu membiarkan selingkuhanmu duduk di sampingmu, dan mengatakan akan membuangku dengan 5 miliar, kenapa kamu tidak berpikir tentang orang lain?" Ia terdiam beberapa detik, lalu merendahkan suaranya, "Maafkan aku." Aku memejamkan mata. Jika kata maaf itu terdengar sehari, sejam, bahkan semenit lebih awal, mungkin aku akan merasa sakit. Tapi sekarang, itu hanya menimbulkan kelelahan. "Kamu minta maaf karena selingkuh, atau karena baru sekarang sadar bahwa aku bukan orang yang bisa kamu buang begitu saja?" "Adinia." "Bima. Mulai sekarang, semua urusan lewat pengacara." Aku menutup telepon. Tanganku menggenggam ponsel begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Bisumi membawakanku segelas air hangat, meletakkannya di meja, lalu diam-diam pergi. Di ruangan yang besar dan sunyi ini, aku bisa mendengar detak jam dinding. Aku duduk dalam keheningan ini sendirian, untuk pertama kalinya membiarkan diriku menatap wajah pernikahanku yang baru saja runtuh. Sebenarnya, tanda-tandanya sudah lama ada. Bima mulai sering pulang terlambat. Pesan-pesannya semakin singkat. Makan malam bersama semakin jarang, dan pertanyaan-pertanyaan penuh perhatian berubah menjadi formalitas. Ibu mertuaku, dari yang awalnya menahan diri, beralih ke penghinaan terang-terangan. Terkadang ia tidak suka karena aku terlalu sibuk dan tidak menciptakan suasana rumah. Terkadang ia menyalahkanku karena tidak punya anak. Aku pikir, jika aku sabar, jika aku cukup baik, cukup berkorban, mereka akan mengerti. Tapi ternyata, bagi orang-orang egois, kebaikanmu hanyalah alasan bagi mereka untuk menjadi semakin kurang ajar. Menjelang tengah malam, Pak Baskoro mengirimiku beberapa laporan singkat. Semua jalur pasokan untuk perusahaan Bima telah diblokir. Divisi hukum telah selesai menyiapkan pemberitahuan audit atas pengeluaran mencurigakan di 3 divisi tempat kerabatnya bekerja. Aku membaca baris demi baris dengan wajah tanpa ekspresi, tetapi di dalam, muncul perasaan aneh. Bukan kegembiraan, bukan kasihan, hanya kelelahan seseorang yang baru saja dengan tangannya sendiri mengangkat tumor yang sudah terlalu lama dan diam-diam tumbuh di dalam. Aku bangkit dan berjalan ke balkon. Angin malam terasa sejuk. Di bawah, lampu-lampu mobil membentang dalam barisan tak berujung. Tiba-tiba aku teringat, 3 tahun lalu, pada kencan pertama kami, Bima memegang tanganku dan berkata dengan suara tulus yang membuatku percaya telah menemukan orang yang tepat. "Aku tidak punya apa-apa, kecuali hati yang tulus untukmu." Saat itu aku percaya. Begitu percaya hingga aku rela menyembunyikan asal-usulku, mundur ke dalam bayang-bayangnya, dan bersukacita atas kesuksesannya seolah itu kesuksesanku sendiri. Sekarang mengingatnya, aku hanya merasakan kepahitan. Pria yang benar-benar mencintaimu tidak akan membiarkan ibunya menghinamu di depan seluruh keluarga, dan sudah pasti tidak akan mendudukkan wanita lain di sampingnya. Hari di mana pernikahanmu berakhir. Aku meletakkan tangan di pagar balkon dan berkata pelan pada diriku sendiri, "Mulai sekarang, hiduplah dengan sadar." Lalu aku kembali ke kamar, membuka laptop, dan menyusun daftar tugas untuk besok.
mencabut semua surat kuasa yang dikeluarkan atas namaku, memeriksa status kepemilikan aset yang kuizinkan untuk digunakan Bima, mempelajari dokumen kepegawaian perusahaannya, dan yang terpenting, menyiapkan dokumen untuk perceraian resmi agar tidak memberi pihak sana sedikitpun kesempatan untuk bermanuver. Aku tahu, jalan di depan masih panjang. Keluarga Prasetyo tidak akan pasrah kehilangan segalanya begitu saja. Mereka akan memohon, menyalahkan, dan mungkin mencoba menggigit balik. Tapi sejak aku membubuhkan tanda tangan di meja itu, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Keesokan paginya, aku tiba di rumah di kompleks elit itu lebih awal dari biasanya. Rumah ini tercatat atas nama Bima, tetapi setiap batu bata, setiap perabot, setiap pembayaran dari uang muka hingga penyelesaian interior dibayar dengan uangku. Selama 3 tahun aku tinggal di sana sebagai istri sungguhan. Aku sendiri yang memilih gorden, meja makan, setiap bunga di taman. Tapi hanya dalam 1 malam, tempat ini telah berubah menjadi medan perang, dan aku menjadi orang asing. Baru saja aku masuk ke halaman, tawa dan obrolan terdengar dari ruang tamu. Suara ibu mertuaku terdengar penuh kepuasan diri. Sayang, kamu tenang saja jaga kandunganmu. Rumah ini pada akhirnya akan jadi milikmu. Untung saja perempuan itu pergi, hanya membebaskan tempat. Aku berhenti sejenak, lalu melangkah masuk. Pemandangan di hadapanku membuatku membeku. Di tengah ruang tamu, ada beberapa kantong sampah hitam besar yang penuh dengan barang-barang. Sekilas saja aku bisa mengenali gaun-gaunku, buku-buku langka koleksiku, dan bahkan selendang sutra peninggalan ibuku. Bella duduk di sofa dengan gaun longgar berwarna krem, memegang segelas jus dan meletakkan kakinya di atas pauf seolah ia nyonya rumah baru. Di sampingnya, ibu mertuaku duduk sambil tertawa dan mengupaskan buah untuknya. Bima duduk di seberang mereka dengan lingkaran hitam di bawah matanya, asbak di depannya penuh dengan puntung rokok. Mendengar langkahku, mereka bertiga menoleh. Wajah ibu mertuaku langsung berubah masam. Beraninya kamu kembali ke sini. Aku tidak menjawabnya. Aku berjalan lurus ke arah kantong-kantong itu, membungkuk, dan menarik keluar selendang sutraku dari tumpukan barang. Ujungnya kusut, penuh debu dan noda jus. Aku mengangkat kepala dan menatap ibu mertuaku. Siapa yang mengizinkan kalian menyentuh barang-barangku? Ia mengangkat dagunya. Barangmu apanya? Kalian sudah cerai, jadi ambil barang rombenganmu ini dan enyah dari sini. Bersyukurlah aku tidak menagihmu ganti rugi karena telah membawa sial ke rumah ini. Di sampingnya, Bella mengelus perutnya dan berkata dengan suara lembut tapi sengaja dikeraskan, Ibu Adinia, saya rasa Anda sebaiknya menjaga harga diri. Hubungan Anda dengan Mas Bima sudah berakhir, dan membuat keributan tidak akan mengubah apapun. Aku berpaling padanya. Sikap sok lemah lembutnya tampak semakin murahan. Atas dasar apa Anda berbicara dengan saya di rumah ini? Bima melompat berdiri. Adinia, cukup, aku sudah lelah. Aku tertawa dingin. Kamu lelah? Aku dipaksa menandatangani surat cerai di depan seluruh kerabatmu. Barang-barangku dibuang seperti sampah. Wanita lain duduk di ruang tamu rumahku seperti nyonya rumah. Dan kamu yang lelah? Bima ingin mengatakan sesuatu, tetapi ponselnya berdering. Ia melihat ke layar, dan wajahnya langsung berubah. Aku sempat melihat nama direktur operasionalnya. Bima menjawab, mengambil 2 langkah, lalu membeku. Suaranya pecah. Apa? Menangguhkan semua kontrak logistik? Ia berbalik tajam dan menatapku dengan mata merah. Aku berdiri dengan tenang, dengan sikap dingin yang tak acuh. Belum semenit, ponsel ibu mertuaku berdering. Baru saja menjawab, ia menjerit, apa maksudnya dipecat? Anakku sudah bekerja di sana bertahun-tahun. Atas dasar apa? Ia belum selesai bicara, suara rem mendadak terdengar di depan gerbang. 2 pria berseragam dari salah satu perusahaanku masuk bersama petugas keamanan kompleks. Mereka membungkuk padaku, lalu berpaling pada Bima. Bapak Bima Prasetyo, atas instruksi Dewan Direksi, mulai hari ini Anda harus menyerahkan semua hak akses ke basis data klien, sistem manajemen pesanan, dan stempel perusahaan. Ibu mertuaku ternganga. Bella membanting gelasnya ke meja. Wajahnya pucat pasi. Bima meremas ponselnya. Kalian gila, aku ini direktur dari mitra strategis. Karyawan itu menatapku, lalu menjawab dengan datar, mantan mitra, Pak. Suasana di ruangan itu membeku. Aku duduk di kursi dan dengan santai meletakkan tas tanganku di meja. Sekarang, sepertinya kalian sudah percaya. Ibu mertuaku tergagap. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku menatapnya. 3 tahun kalian tinggal di rumah yang indah, berobat di klinik swasta terbaik, membanggakan betapa jeniusnya putra kalian dan betapa beruntungnya keluarga Prasetyo. Apa kalian benar-benar tidak pernah berpikir, mengapa seseorang yang tiba-tiba kaya seperti Bima bisa begitu cepat mengangkat derajat seluruh keluarganya? Tidak ada yang menjawab. Aku mengeluarkan sebuah map dari tas dan meletakkannya di meja kaca.
Ini bukti transfer uang muka untuk rumah ini. Ini riwayat pembayaran untuk perabotan. Dan ini perjanjian pinjaman pribadi antara aku dan Bima. Aku datang hari ini bukan untuk berdebat, tapi untuk memberitahu. Aku mengangkat kepala dan berkata dengan jelas, kalian punya waktu tepat setengah hari untuk angkat kaki dari rumah ini. Pengacaraku sudah mengajukan gugatan pengembalian aset dan pembekuan semua properti terkait. Bella langsung melompat. Atas dasar apa Anda mengusir kami? Aku menatap kalung di lehernya. Itu adalah model edisi terbatas yang kupesan khusus, dibayar dengan kartu tambahan yang kuberikan pada Bima untuk ulang tahunnya tahun lalu. Aku diam-diam mendekat dan menariknya dengan kasar. Rantai itu putus dengan suara gemeretak. Beberapa batu kecil berhamburan di lantai. Bella menjerit, aku melemparkan rantai itu ke kakinya, barang yang dibeli dengan uangku. Apa kamu tidak merasa berat memakainya? Bima berlari mendekat. Adinia, sudah cukup. Aku mundur setengah langkah. Pintu di belakangku terbuka, dan dua petugas keamanan masuk, berdiri di sampingku. Aku menatap lurus ke mata pria yang pernah menjadi suamiku dan berkata pelan, tapi setiap kata mengiris seperti pisau, ini baru permulaan. Ponselku bergetar. Pesan dari Pak Baskoro. Ibu Adinia, materi pelanggaran sepupu dan iparnya sudah diserahkan ke divisi hukum. Audit menemukan penggelapan dana sekitar 2 miliar rupiah. Aku mengunci layar dan menatap ketiga orang di hadapanku. Untuk pertama kalinya, di mata mereka bukan lagi penghinaan, melainkan ketakutan yang nyata. Aku tahu, pertempuran ini telah memasuki level baru. Aku meninggalkan rumah itu saat matahari sudah tinggi. Sinarnya jatuh di atas batu-batu putih di halaman, menyilaukan mata. Tapi di dalam hatiku terasa dingin, seolah baru saja terguyur hujan es. Ada hal-hal yang saat kau berada di dalamnya, kau anggap sebagai daging dan darahmu. Dan hanya setelah keluar, kau sadar bahwa itu hanyalah sangkar berlapis emas yang dibangun dari kata-kata manis dan kesabaran butamu sendiri. Baru saja aku masuk ke mobil, Pak Baskoro menyerahkan map yang baru dicetak. Ibu Adinia, auditor bekerja semalaman. Saya rasa ibu perlu melihat ini. Aku membuka halaman pertama. Itu adalah rekonsiliasi arus kas perusahaan Bima selama 2 tahun terakhir. Angka-angka melompat di depan mataku seperti tamparan yang mendarat di kebodohanku. Ternyata, ini bukan hanya soal beberapa penggelapan kecil seperti yang kuduga. Di balik kemasan perusahaan yang sedang tumbuh pesat, tersembunyi banyak pengeluaran meragukan, kontrak fiktif, tagihan yang digelembungkan, dan transfer ke perusahaan cangkang. Beberapa transaksi atas nama kerabat Bima, dan beberapa jumlah besar mengalir ke rekening seorang wanita bernama Bella. Aku membalik halaman, menggigit bibir. Jadi dia juga terlibat dalam hal ini. Pak Baskoro mengangguk. Ya. Awalnya kami pikir itu biaya representasi atau bonus pribadi, tetapi setelah pemeriksaan mendetail, kami menemukan banyak ketidaksesuaian. Sepertinya Bima mulai menarik aset sejak beberapa bulan lalu. Aku bersandar di kursi dan menutup mata. Jadi, dia tidak hanya selingkuh, dia sudah lama mempersiapkan jalan keluarnya. Artinya, saat aku sedang memilih warna gorden untuk kamar tidur dan memikirkan makanan apa yang harus kubeli untuk kesehatan ibu mertuaku, pria yang tidur seranjang denganku dengan dingin merencanakan bagaimana cara menendangku keluar dengan tangan hampa. Aku bertanya dengan suara yang terdengar sangat tenang, bahkan bagi diriku sendiri. Apa kata pengacara? Kita bisa mengajukan gugatan perdata untuk pengembalian properti dan menuntut penyelidikan atas dasar penipuan. Tapi untuk memastikannya, kita butuh bukti tambahan tentang niatnya untuk menyembunyikan aset. Aku melihat keluar jendela. Kalau begitu, kita cari bukti itu. Kami langsung menuju kantor pusat korporasiku di pusat kota. Gedung kaca yang tinggi itu memantulkan langit yang pucat, dingin dan tak tergoyahkan, seperti diriku yang kupaksa saat ini. Ketika aku memasuki lobi, semua karyawan berhenti dan menunduk hormat padaku. Tatapan mereka penuh hormat seperti biasa. Tapi hari ini, aku tiba-tiba merasa betapa jauhnya diriku yang sebenarnya dari diriku selama 3 tahun terakhir. Aku secara sukarela meninggalkan posisi ini untuk menjadi istri biasa, dan pada akhirnya mendapatkan surat cerai di pesta keluarga dan seorang selingkuhan yang mengambil tempatku. Di ruang rapat di lantai 30, pengacara pribadiku sudah menunggu. Selain Pak Baskoro, ada kepala divisi hukum, kepala audit internal, dan 2 orang dari bagian keuangan. Aku duduk di kursi pimpinan, membuka map, dan mendengarkan setiap laporan tanpa menyela. Menurut kesimpulan awal, kata pengacara, Bapak Bima Prasetyo telah memanfaatkan hubungan pernikahan untuk mendapatkan akses ke modal, aset, dan jaringan bisnis ibu. Dalam prosesnya, ia menyembunyikan informasi, menggunakan aset tidak sesuai peruntukannya, dan kemungkinan besar mentransfer dana demi kepentingan pihak ketiga. Aku mengangguk.
Jika aku ingin sepenuhnya memblokir kemampuannya untuk menarik dana lebih lanjut, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jika kita mulai hari ini, sore nanti kita bisa mengajukan permohonan tindakan pengamanan mendesak terhadap beberapa rekening dan properti. Aku tidak ragu, lakukan. Keheningan yang tegang menyelimuti ruangan. Mungkin mereka tidak menyangka aku akan begitu tegas, tapi hanya aku yang mengerti. Orang seperti Bima, jika terpojok, tidak akan mengakui kesalahan, melainkan akan mencoba menggigit balik. Aku tidak bisa memberinya 1 jam pun waktu tambahan. Rapat berlangsung hingga sore hari. Ketika semua orang telah pergi, aku tetap duduk di depan map yang terbuka. Kata-kata perusahaan cangkang dan transfer ke rekening Bella menusuk kepalaku seperti paku. Tapi di antara semua rasa sakit ini, satu detail membuatku tertegun. Sebuah transfer besar yang dilakukan hampir 3 tahun lalu, tepat pada saat aku dan Bima baru berkenalan. Uang itu dikirim ke seseorang bernama Suryo dengan catatan, bantuan darurat. Aku menyentuh baris itu dengan ujung jariku. Siapa orang ini? Pak Baskoro segera mendekat. Saya belum sempat melapor. Auditor mengatakan ini transaksi lama, tidak terkait langsung dengan aktivitas perusahaan baru-baru ini. Tidak terkait? Lalu kenapa uang itu keluar dari rekeningnya? Pak Baskoro terdiam, saya akan memeriksanya. Aku menutup map. Entah kenapa, perasaan yang sangat aneh muncul di dalam diriku. Sampai saat ini, satu-satunya hal yang membuatku masih memiliki sedikit belas kasihan pada Bima adalah cerita saat ia menyelamatkanku dalam kecelakaan di tol Cipularang. Mobilku tergelincir dan menabrak pembatas jalan. Ketika aku sadar, berlumuran darah, orang pertama yang kulihat adalah Bima, yang menggendongku dengan wajah pucat karena ketakutan. Saat menyelamatkanku, kakinya terluka dan ia harus berjalan dengan kruk selama beberapa bulan. Rasa utang budi inilah yang membuatku terbuka, percaya, dan perlahan-lahan mengizinkannya masuk ke duniaku. Tapi sekarang, melihat transfer uang yang dilakukan tepat pada periode itu, hawa dingin merayap di punggungku. Mungkinkah aku segera menepis pikiran itu? Aku tidak ingin mengubah setiap kenangan menjadi konspirasi hanya karena masa kini begitu kejam. Tetapi tepat pada saat itu, ponselku menyala. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. Ingin tahu kebenaran tentang kecelakaan 3 tahun lalu? Jangan percaya pada mantan suamimu. Aku menatap layar. Jantungku melambat, seolah tenggelam ke dalam kegelapan yang lebih dalam dari sekadar perselingkuhan. Mungkin, apa yang baru saja hilang dariku, bukanlah segalanya. Aku lama menatap pesan di layar. Tidak ada nama pengirim, tidak ada penjelasan. Hanya satu kalimat, seperti pisau yang menusuk ke bagian terdalam ingatanku. Selama 3 tahun terakhir, tak peduli betapa dinginnya pernikahan kami, betapa Bima telah berubah. Di lubuk hatiku, aku selalu menyimpan satu sudut kecil untuk cerita itu. Aku berpikir, jika bukan dia yang menarikku keluar dari mobil ringsek di tengah hujan deras malam itu, aku mungkin tidak akan ada di sini sekarang. Rasa utang budi inilah yang membuatku sering menutup mata, yang membuatku melunak lagi dan lagi. Tapi sekarang, satu pesan anonim telah meretakkan fondasi terakhir dari kepercayaanku. Aku mencoba menelepon nomor itu, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Aku mencoba lagi, dan lagi. Selalu nada panjang yang dingin. Pak Baskoro, yang berdiri di seberang, menyadari perubahan di wajahku. Ada apa, Bu Adinia? Aku menunjukkan ponselku padanya. Setelah membacanya, ia mengerutkan kening. Saya akan segera perintahkan tim untuk melacaknya. Aku mengangguk dan kembali membuka map, menunjuk pada transfer 3 tahun lalu. Dan periksa Suryo ini. Aku ingin tahu siapa dia, di mana dia, dan apa hubungannya dengan Bima. Pak Baskoro menerima perintah dan keluar. Pintu tertutup, meninggalkanku sendirian dalam keheningan yang pekat. Aku duduk tak bergerak, kenangan malam itu kembali dengan sangat jelas. Aku baru saja selesai rapat yang menegangkan di salah satu cabang kami di Karawang. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, hujan turun deras. Mobil tergelincir setelah manuver mendadak dan menabrak pembatas jalan. Aku hanya ingat suara kaca pecah, bau menyengat dari kantung udara, dan pusing seolah aku sedang ditenggelamkan. Ketika aku membuka mata, orang pertama yang kulihat adalah Bima. Kemejanya basah oleh darah dan air hujan. Dia memanggil namaku, gemetar ketakutan. Adegan itulah yang membuatku percaya bahwa Tuhan sendiri yang mengirimnya untuk menyelamatkanku. Jika semua itu benar, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri atas kebutaanku. Tapi jika itu adalah jebakan sejak awal, maka selama 3 tahun ini aku tidak lebih dari mangsa yang dituntun dengan tali rasa terima kasih. Menjelang sore, Pak Baskoro kembali dengan selembar kertas yang ditulisi dengan tergesa-gesa. Pelacakan awal, nomor itu diaktifkan dengan KTP palsu, tapi ada detail aneh. Sinyal terakhir terdeteksi di dekat terminal bus Kampung Rambutan, lalu mati. Dan Suryo?
Pak Baskoro ragu sejenak. Dia dulu sopir truk swasta, lalu berhenti. Terdaftar tinggal di Bekasi. Dan yang paling penting, Bima mentransfer uang kepadanya tepat 3 minggu setelah kecelakaan ibu. Aku mendengarkan, mencengkeram sandaran kursi. Laporan polisi tentang kecelakaan itu ada? Kami sudah memintanya, tapi saat itu berita acara dibuat cukup dangkal karena dari pihak ibu tidak ada tuntutan untuk penyelidikan serius. Aku tersenyum pahit, benar. Tahun itu, yang kutahu hanyalah rumah sakit dan pemulihan. Semua urusan dokumen diurus oleh Bima dan orang-orangnya. Aku bahkan merasa terharu, berpikir betapa perhatiannya dia. Cari juga rekam medisnya dari periode itu, yang terkait dengan cedera kakinya. Pak Baskoro tertegun. Ibu curiga? Saya tidak menuduh apa-apa, potongku, dan suaraku begitu dingin hingga terasa asing bagi diriku sendiri. Saya hanya tidak mau percaya pada kata-kata lagi. Malam itu aku tidak pulang. Aku sendirian pergi ke Ancol, berhenti di area parkir. Kota telah menyalakan lampunya. Arus mobil bergerak seolah tak kenal lelah. Aku duduk di mobil, membuka sedikit jendela agar angin bisa menyadarkanku. Mungkin hal yang paling menyakitkan di dunia bukanlah ketika kau dikhianati dalam cinta, melainkan ketika kau menyadari bahwa bahkan alasanmu untuk memaafkan pun bisa jadi sebuah kebohongan. Aku pikir aku kalah karena terlalu mencintai. Sekarang aku sadar, mungkin aku sudah kalah sejak saat aku salah mempercayai orang. Telepon kembali berdering. Bima. Aku lama menatap namanya sebelum menjawab. Adinia, aku di bawah, di depan gedung kantormu, bisakah kita bertemu? Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Ada, suaranya serak. Aku tahu kamu sedang melakukan penyelidikan. Kalau kamu mau tahu sesuatu, tanyakan langsung padaku. Aku diam. Dia berbicara lebih cepat, nyaris memohon, beri aku setidaknya kesempatan untuk menjelaskan. Aku melihat bayanganku yang samar di kaca. Wanita ini memiliki wajah yang kukenal, tapi tatapannya sudah sangat berbeda. Baik, besok akan kukabari di mana. Aku menutup telepon tanpa memberinya kesempatan bicara lagi. Aku tahu, jika memang ada sesuatu yang tersembunyi di balik 3 tahun ini, maka sekarang Bima merasakan bahaya. Orang-orang sepertinya tidak menundukkan kepala karena cinta atau nurani, mereka menunduk ketika takut kehilangan sesuatu. Aku menyalakan mobil dan pergi menjauh dari tepi pantai yang berangin. Di kepalaku hanya ada satu pikiran jernih, aku harus tahu kebenarannya. Sepahit dan sehina apapun itu bagi 3 tahun terakhirku, aku harus membongkarnya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku memikirkan Bima bukan sebagai mantan suami. Aku melihatnya sebagai seorang tersangka. Keesokan paginya, aku mengatur pertemuan bukan di kantor atau kafe yang ramai. Aku memilih sebuah kedai teh tua di gang yang tenang di kawasan Kebayoran. Di sana selalu ada cahaya temaram dan musik pelan, cukup untuk menyembunyikan kata-kata yang tidak seharusnya didengar orang lain. Aku datang 15 menit lebih awal dan duduk di sudut terjauh. Di hadapanku hanya ada secangkir teh yang sudah mendingin. Sejak semalam, jiwaku tidak lagi goyah. Aku datang bukan untuk memohon, bukan juga untuk mendengarkan permintaan maafnya. Aku datang untuk melihat wajah apa lagi yang akan ditunjukkan pria ini saat terpojok. Bima masuk tepat jam 9 pagi. Hanya dalam semalam, ia tampak menua beberapa tahun. Kemeja kusut, janggut tipis di dagu, mata yang cekung. Dari luar, orang mungkin akan kasihan padanya, tapi aku tahu betul, penampilan ini bukan karena merindukanku, melainkan karena ia sedang ditarik turun dari tahta yang ia naiki dengan bantuanku. Ia duduk di seberangku, lama menatapku, lalu berkata, "Kamu kurusan." Aku tersenyum miring. "Kamu datang hanya untuk mengatakan itu?" Ia menunduk, menyatukan kedua tangannya, dan baru setelah beberapa saat mengangkat pandangannya. "Adinia, aku tahu. Apapun yang kukatakan, kamu tidak akan percaya. Tapi soal Bella, aku akui aku salah. Aku hilaf." Aku menatapnya tanpa berkedip. "Hilaf? Atau kamu sengaja melakukannya?" Bima terdiam. Aku tidak membiarkannya mengalihkan topik. "Lalu bagaimana dengan perusahaan, transfer uang, penarikan aset? Bagaimana kamu menjelaskannya?" "Aku hanya ingin menyiapkan jalan keluar," katanya sangat pelan. "Kamu terlalu kuat. Di sampingmu, aku selalu merasa rendah diri. Aku takut suatu hari nanti kamu tidak lagi membutuhkanku, dan aku akan ditinggalkan tanpa apa-apa." Aku tertawa, dan di dalam segalanya terasa dingin. "Jadi kamu berkhianat lebih dulu agar tidak ditinggalkan?" "Aku tidak bermaksud begitu, tapi kamu melakukannya." Keheningan menyelimuti kami. Melodi lama yang dimainkan di kedai itu perlahan dan sedih jatuh ke dalam kekosongan di antara kami. Aku menatap pria di hadapanku dan merasa betapa asingnya dia. 3 tahun lalu, campuran rasa tidak percaya diri dan ketulusan inilah yang membuatku luluh. Hari ini,
Aku hanya melihatnya sebagai kelemahan yang egois. Aku meletakkan cangkirku. Aku akan bertanya satu hal, jawab dengan jujur. Bima menatapku, dan ketegangan melintas di matanya. Tanyakan. Kecelakaan di tol itu, kamu menyelamatkanku. Apakah itu benar-benar kebetulan? Wajahnya membatu sesaat. Sangat cepat, tapi aku melihatnya. Detik itu cukup untuk membuat seluruh darah di tubuhku membeku. Ia tersenyum tegang. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya soal itu? Jawab. Tentu saja kebetulan. Kamu yakin? Adinia, kamu mencurigai aku apa? Untuk pertama kalinya sejak awal percakapan, suaranya meninggi. Aku bersandar di kursi, perlahan mengeluarkan ponsel, membuka tangkapan layar transfer uang ke Suryo, dan mendorongnya ke arahnya. Siapa orang ini? Bima melihat ke layar, dan wajahnya berubah drastis. Aku tidak ingat. Tidak ingat? Aku memiringkan kepala, tak melepaskan pandanganku darinya. Jumlah besar, ditransfer tepat setelah kecelakaan, dan kamu bilang tidak ingat? Ia mengertakkan gigi dan memaksakan diri, mungkin urusan pekerjaan. Sudah bertahun-tahun, siapa yang ingat? Aku lama menatapnya. Jika sebelumnya aku ragu, saat ini keraguan itu lenyap. Orang yang tidak bersalah akan terkejut atau marah. Reaksi pertama Bima adalah panik. Aku menarik kembali ponselku. Baik, kalau tidak ingat, ya sudah. Aku akan cari tahu sendiri. Bima mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya menjadi tergesa-gesa. Adinia, jangan gali masa lalu. Selesaikan saja seperti yang sudah kita putuskan. Aku mengakui kesalahanku, tapi tahun itu aku benar-benar menyelamatkanmu. Tanpa aku, kamu bisa saja meninggal. Mendengar itu, aku merasakan ganjalan di tenggorokan. Kata-kata yang dulu ku percaya tanpa syarat, kini hanya menimbulkan rasa jijik. Aku bertanya dengan sangat pelan, dan bagaimana jika semua itu bohong? Itu bukan kebohongan. Ia menggebrak meja. Beberapa pengunjung menoleh. Bima segera merendahkan suaranya, mencoba mengembalikan penampilan menyedihkannya. Adinia, aku mohon padamu, bisnis, ambil saja sesukamu, aku setuju. Tapi jangan pojokkan aku, ibuku sudah gila, kerabatku mengutukku, Bella terus-menerus membuat masalah. Kalau kamu terus melangkah lebih jauh, aku tidak akan sanggup. Aku menatapnya, dan tiba-tiba aku merasa lucu. Bahkan sekarang, ia hanya khawatir apakah dia sanggup. Tidak sepatah kata pun tentang apa yang kualami, betapa sakitnya aku, bagaimana aku dipermalukan oleh keluarganya. Cinta seorang egois, ternyata, hanya terbatas pada dirinya sendiri. Aku berdiri. Bima, kamu salah dalam satu hal. Ia menatapku. Aku tidak memojokkanmu, aku mengambil tas dan menatap lurus matanya. Kamu sendiri yang berjalan ke sana. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Ia berteriak di punggungku, Adinia, aku tidak berhenti. Aku pernah benar-benar mencintaimu. Langkahku terhenti sejenak, lalu aku berjalan lagi. Tepat di depan pintu, tanpa menoleh, aku menjawab agar ia bisa mendengarnya, jika itu ketulusanmu, maka harganya sangat murah. Masuk ke mobil, aku langsung menerima telepon dari Pak Baskoro. Ibu Adinia, ada kabar. Suryo sudah ditemukan, dia di Bekasi. Dan satu lagi. Suaranya menjadi lebih pelan, ada ketidaksesuaian di rekam medis lama Bima. Cedera kaki yang dideritanya saat itu tidak separah yang ia katakan. Aku meremas ponsel, menatap lurus ke jalan. Siapkan mobil. Ya, aku mau bertemu dengan Suryo hari ini juga. Pada saat itu, aku sadar, pintu terakhir menuju kebenaran telah sedikit terbuka. Perjalanan dari pusat Jakarta ke Bekasi memakan waktu hampir 2 jam. Tapi hari itu, jalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Mobil melaju di sepanjang jalan tol yang panas, melewati gedung-gedung industri, warung pinggir jalan, dan lahan-lahan kosong. Aku duduk di kursi belakang, meletakkan tanganku di atas map tipis yang disiapkan Pak Baskoro. Hatiku terasa berat, seolah ada batu di sana. Ada kebenaran-kebenaran yang, selama kau belum menyentuhnya, kau masih bisa menghibur diri bahwa segalanya tidak seburuk itu. Tapi jika kau memutuskan untuk mencari, artinya di lubuk hatimu kau sudah merasa bahwa apa yang akan kau hadapi mungkin lebih kejam dari sekadar perselingkuhan. Pak Baskoro, yang duduk di sampingku, melapor pelan, tim kami sudah menemukan alamatnya. Suryo tinggal di sebuah kontrakan tua dekat pasar induk. Beberapa tahun terakhir dia tidak lagi jadi sopir, katanya punya warung kecil jual suku cadang. Aku mengangguk. Dia tahu kita akan datang? Tidak, saya perintahkan untuk mengamati saja dulu. Aku melihat keluar jendela, pepohonan di pinggir jalan berlari ke belakang. Matahari memantul dari aspal. 3 tahun lalu, di jalan seperti ini, aku pikir aku telah bertemu penyelamatku. Pikiran itu membuat telapak tanganku dingin. Kami tiba di area kontrakan itu setelah jam makan siang. Bangunan-bangunan tua satu lantai dengan dinding kusam dan ganggang sempit. Di depan setiap pintu tergantung pot bunga atau jemuran.
Ketika mobil berhenti, beberapa anak yang sedang bermain di halaman menoleh. Aku keluar, dan hak sepatuku beradu dengan beton abu-abu. Kamar Suryo ada di paling ujung, pintunya sedikit terbuka. Pak Baskoro mengetuk 3 kali. Dari dalam terdengar suara serak seorang pria. Siapa? Ada yang ingin bertemu, jawab Pak Baskoro. Pintu terbuka. Di hadapanku berdiri seorang pria berusia sekitar 50-an, kurus, dengan kulit gelap dan mata yang cekung. Melihatku, wajahnya langsung berubah. Tangan yang memegang daun pintu tampak gemetar. Aku menatap lurus matanya. Anda kenal saya? Ia tergagap. Saya tidak kenal Anda. Aku tidak berbelit-belit. Saya Adinia Wiratama. 3 tahun lalu, mantan suami saya mentransfer sejumlah besar uang kepada Anda. Saya datang untuk bertanya tentang kecelakaan di jalan tol waktu itu. Begitu mendengar kata kecelakaan, ia mundur selangkah. Di matanya bukan keterkejutan, melainkan ketakutan seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan rahasia. Ia mencoba menutup pintu, saya tidak tahu apa-apa. Anda salah orang. Pak Baskoro menahan pintu. Aku tetap berdiri di tempatku. Berbicara sangat pelan tapi jelas. Saya datang bukan untuk membuat keributan. Tapi jika hari ini Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, besok bukti transfer bank, riwayat panggilan, dan semua yang saya punya akan diserahkan ke polisi. Saat itu, Anda tidak akan punya kesempatan lagi untuk bicara baik-baik dengan saya. Pria itu membeku. Setelah waktu yang lama, ia menyingkir, berkata dengan serak, masuklah. Ruangan itu sempit dan pengap. Di atas meja ada teko tua dan beberapa suku cadang berserakan. Aku duduk di kursi plastik rendah, tak melepaskan pandanganku darinya. Saya akan bertanya sekali saja. Kecelakaan itu, apakah sebuah kebetulan? Ia menunduk, menggosok-gosok tangannya hingga memerah. Di luar, suara jangkrik membuat ruangan yang pengap terasa semakin menyesakkan. Setelah beberapa saat, ia memaksakan diri mengeluarkan kalimat-kalimat yang terputus-putus. Bukan, itu bukan kebetulan. Aku merasa jantungku jatuh dengan berat. Ia menelan ludah. Suaranya semakin bergetar. Hari itu, saya disewa untuk menunggu di ruas jalan itu. Katanya, saya hanya perlu membuat mobil Anda sedikit oleng, tanpa korban. Hanya untuk menciptakan kesempatan bagi orang lain untuk muncul dan menyelamatkan Anda. Awalnya saya tidak mau, tapi mereka memberi uang terlalu banyak dan berjanji setelah semua selesai akan membantu saya pergi. Aku duduk diam, tenggorokanku kering. Siapa yang menyewa Anda? Ia mengangkat kepala. Tatapannya ketakutan, lalu kembali menunduk. Itu, Bima. Saat itu dia belum sekaya sekarang. Dia menemukan saya lewat seorang kenalan di pangkalan truk. Dia bilang ini hanya rekayasa, bahwa Anda tidak akan celaka. Dia bilang dia ingin berkenalan dengan Anda, menyelamatkan Anda, agar Anda percaya padanya. Aku tidak mendengar apa-apa lagi selain dengungan di telingaku. Semua di depan mataku kabur, jadi, itu benar. Malam hujan yang menentukan itu. Saat aku membuka mata dan melihat Bima berlumuran darah memelukku. Ternyata bukan Tuhan yang mengirimnya. Dia sendiri yang merancangnya, untuk menjadi pahlawanku. Aku bertanya, dan suaraku anehnya terdengar dingin. Dan kakinya, Suryo buru-buru menjawab, tidak ada yang serius. Saat dia menarik Anda keluar, memang ada luka gores, tapi tidak sampai cacat. Lalu dia menyuruh saya mengatakan kepada semua orang bahwa benturannya sangat keras, dan dia hampir mati. Aku menutup mata sejenak. Ternyata ini bukan hanya kebohongan. Ini adalah sebuah pertunjukan yang dipentaskan untuk mendapatkan rasa terima kasihku, cintaku, lalu uangku, koneksiku, seluruh hidupku. Pak Baskoro meremas map di tangannya. Wajahnya mengeras, tapi aku memberi isyarat agar dia diam. Aku ingin mendengar semuanya sendiri, menyentuh penghinaan ini sekali saja, tapi sampai tuntas. Suryo berkata dengan suara gemetar, saya tahu saya salah. Setelah itu saya sangat takut, tapi dia mentransfer uang lagi agar saya diam. Baru-baru ini saya lihat berita tentang cerita Anda dan saya mengirim pesan. Saya tidak bisa tidur lagi. Aku membuka mata dan menatapnya. Anda punya bukti yang tersisa? Ia buru-buru mengangguk, merogoh lemari besi tua dan mengeluarkan sebuah ponsel lama serta amplop lusuh. Di sini ada pesan-pesan janji pertemuan dan tanda terima pembayaran pertama. Saya simpan, takut suatu saat saya dijebak. Aku mengambilnya. Tanganku kokoh, tapi di dalam ada kehampaan yang membekukan. Saat itu aku sadar, pernikahan ini bukanlah sebuah kesalahan, melainkan sebuah perburuan selama 3 tahun. Dan aku adalah korban bodoh yang dengan sukarela memberikan pisau kepada pemburu untuk membunuhku. Aku berdiri, Anda harus memberikan kesaksian. Ia menunduk. Saya tahu. Aku berbalik dan keluar. Matahari di halaman terasa terik, tapi aku tidak merasa panas. Aku hanya merasa tetes terakhir kehangatan yang kusimpan untuk Bima telah benar-benar padam. Mulai saat ini,
Di antara kami bukan lagi perceraian, melainkan utang atas sebuah konspirasi. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ponsel tua dan amplop yang diberikan Suryo tergeletak di dalam tasku. Bobotnya ringan, tetapi cukup berat untuk menghancurkan tetes terakhir kenaifan yang tersisa dalam diriku. 3 tahun. 3 tahun aku berterima kasih atas sebuah pertunjukan. 3 tahun aku membayar dengan uang, reputasi, perasaan, dan harga diriku sendiri untuk sebuah utang budi yang tidak pernah ada. Aku duduk diam, menatap jalan. Ketika rasa sakit mencapai puncaknya, seseorang berhenti menangis. Yang tersisa hanyalah hawa dingin yang mampu menghancurkan semua ilusi. Kembali ke kantor, aku segera memanggil pengacara, kepala divisi hukum, dan tim keamanan internal. Rapat dimulai saat hari sudah gelap. Cahaya terang di ruang rapat menerangi tumpukan map tebal dan wajah-wajah tegang. Aku duduk di tengah, membuka amplop, mengeluarkan kwitansi dengan tulisan tangan Suryo yang tidak rata, dan meletakkan ponsel tua di atas meja. Mulai saat ini, kasus ini bukan hanya tentang perceraian dan pembagian harta. Bima telah menunjukkan tanda-tanda penipuan yang disengaja, merancang kecelakaan untuk berkenalan denganku, lalu memanfaatkan pernikahan untuk memperkaya diri secara ilegal dan menarik aset. Pengacaraku berkata dengan serius, jika bukti-buktinya terkonfirmasi, ini adalah kasus yang sangat serius. Bisa dianggap sebagai penipuan dalam skala besar dan bahkan menyentuh isu ancaman terhadap nyawa dan kesehatan dalam rekayasa kecelakaan. Aku mengangguk. Verifikasi semua data. Ekstrak pesan dari ponsel tua itu. Lakukan analisis tulisan tangan. Cocokkan semua transaksi dan rute perjalanan Bima pada waktu itu. Aku ingin semuanya tak terbantahkan. Pak Baskoro segera menjawab, akan dilaksanakan. Rapat belum selesai ketika teleponku berdering. Nomor ibu mertuaku. Aku meliriknya dan menyalakan mode pengeras suara. Seketika terdengar suaranya yang melengking dan penuh kebencian. Kamu mau membuat anakku mati, hah? Aula menjadi senyap. Aku menjawab dengan datar, Anda menelepon untuk urusan apa? Urusan apa katamu? Kamu pura-pura bodoh? Seluruh kerabatku dipecat. Semua kontrak Bima dicabut. Rekan bisnis menjauh. Apa kamu tidak punya malu? Aku menatap map di hadapanku. Bibirku terasa dingin. Ketika kalian memaksaku menandatangani surat cerai di meja makan, apa kalian berpikir tentang rasa malu? Ia terdiam sejenak, lalu berteriak lebih keras, itu karena kamu tidak bisa punya anak, bagaimana kamu mau mempertahankan suami? Wanita sepertimu memang pantas dicampakkan. Aku tersenyum tipis. Kalau begitu, pegang erat-erat putra kesayangan Anda itu. Bella sedang hamil, jangan sentuh dia. Aku tidak akan memaafkanmu. Mendengar itu, aku mengangkat alis. Wanita yang menghinaku karena tidak punya anak, kini menggunakan kehamilan orang lain sebagai perisai terakhir. Betapa lucunya. Aku berkata pelan, jangan khawatir, siapa yang bersalah, dia yang akan bertanggung jawab, tapi jika Anda terus menggangguku, aku akan menambahkan satu laporan lagi tentang pencemaran nama baik, ancaman, dan keterlibatan dalam menyembunyikan kejahatan. Ibu Ratih terdiam beberapa detik, lalu meledak dalam rentetan makian dan membanting telepon. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang bicara. Aku hanya memberi isyarat untuk melanjutkan pekerjaan. Menjelang jam 10 malam, teknisi berhasil memulihkan sebagian data dari ponsel lama itu. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat suasana di ruangan menjadi lebih berat. Ada pesan tentang janji temu antara Suryo dan Bima. Ada kalimat pendek yang menyebut tikungan jalan itu, jangan berlebihan. Sisanya kau dapat setelah kau menyelamatkannya. Singkat, tapi cukup beracun untuk membongkar inti sebenarnya dari cerita itu. Aku duduk diam, mendengarkan teknisi membacakan pesan itu. Di dalam hatiku tidak ada lagi badai. Mungkin rasa jijik telah melampaui batas emosi biasa. Sekarang aku hanya ingin semuanya menjadi jelas. Lapis demi lapis. Orang demi orang. Sebelum mengakhiri rapat, aku berdiri dan berjalan ke jendela. Kota di luar jendela bersinar, tapi saat ini aku merasa lega. Bukan karena aku telah lupa, tapi karena aku akhirnya berhenti menipu diriku sendiri. Aku berbalik dan berkata dengan tegas, besok, ajukan semua dokumen yang diperlukan dan siapkan rencana komunikasi jika Bima membuat keributan di depan kantor. Semua serempak menjawab, baik. Aku mengambil ponsel tua itu, menutup map, dan menambahkan, seolah mengingatkan diriku sendiri, mulai sekarang, tidak ada lagi kompromi. Keesokan paginya, saat mendekati gedung kantor, aku melihat kerumunan di pintu masuk utama, petugas keamanan berbaris. Wajah mereka tegang. Di tengah kerumunan, di atas lantai granit, duduk ibu mertuaku, acak-acakan, memegangi dadanya sambil meneriakkan sesuatu. Di sampingnya, Bella berdiri dengan gaun hamil longgar, matanya memerah. Dan di belakang mereka, Bima,
tampak kuyu, tapi matanya masih liar ke sana kemari seolah sedang menghitung sesuatu. Melihat mobilku, ibu mertuaku menerjang maju seperti banteng terluka. Adinia Wiratama, hari ini kamu harus bertanggung jawab atas semuanya. Petugas keamanan segera menghalanginya, tapi aku memberi isyarat agar mereka menyingkir. Aku keluar dari mobil, melepaskan kacamata hitamku, dan menatap lurus matanya. Tanggung jawab apa yang Anda inginkan? Ibu Ratih menunjukku. Suaranya melengking. Kamu telah merampas mata pencaharian seluruh keluargaku, mengusir semua kerabatku, dan sekarang kamu mau menuntut anakku. Apa kamu ini manusia? Aku lama menatapnya. Matahari pagi menyinari wajahnya, menonjolkan setiap kerutan dan ekspresi yang terdistorsi oleh amarah. Justru karena aku manusia, aku bertindak sesuai hukum, dan Anda, apa yang Anda lakukan di sini? Membuat sirkus di depan perusahaanku untuk memaksaku memaafkan putramu? Orang-orang yang lewat mulai berhenti. Karyawan-karyawan menonton dari balik pintu kaca. Bella melangkah maju, suaranya bergetar. Ibu Adinia, saya mohon, apapun masalah antara Anda dan Mas Bima, anak di dalam perut saya tidak bersalah. Jangan pojokkan kami. Aku berpaling padanya. Dia memeluk perutnya dengan kedua tangan. Matanya penuh air mata, citra klasik seorang wanita lemah yang teraniaya. Mungkin beberapa hari lalu, penonton akan bersimpati padanya. Tapi sekarang, setelah semua yang kutahu, pertunjukan ini terasa hambar. Aku tidak menyentuhmu. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku dan menyerahkan bukti ke tangan hukum. Jika kau tidak bersalah, tidak akan ada yang memojokkanmu. Bima mendekat. Suaranya serak. Adinia, sampai sejauh mana kamu mau membesar-besarkan ini? Bukan aku yang membesar-besarkannya. Kamu yang telah membawa semuanya sampai ke titik ini. Ia mengertakkan gigi. Urat di pelipisnya menonjol. Aku sudah bilang. Aku bisa menjelaskan soal kejadian itu. Kalau begitu, jelaskan pada penyidik. Setelah kata-kata itu, wajah ketiganya berubah. Ibu mertuaku membelalakkan mata. Penyidik, omong kosong apa ini? Aku mengeluarkan ponsel, membuka tangkapan layar pesan dari ponsel Suryo, dan menunjukkannya di depan wajah mereka. Mau tahu? Akan kubacakan. Aku mengucapkan dengan jelas, tikungan itu, jangan berlebihan. Sisanya kau dapat setelah kau menyelamatkannya. Dengan setiap kataku, wajah Bima menjadi semakin pucat. Bella mundur, meremas ujung gaunnya. Dan ibu mertuaku, awalnya tidak mengerti, tapi melihat reaksi putranya, sepertinya ia sadar, dan bibirnya mulai bergetar. Aku menurunkan ponsel. Sekarang, apa kalian masih mau duduk di sini dan menuntut keadilan? Bima tiba-tiba menerjangku, mencoba merebut ponsel. Kemarikan. Tapi sebelum ia bisa menyentuhku, dua petugas keamanan telah menahannya. Kerumunan di sekitar menjadi lebih riuh. Bima, yang ditahan, menatapku dengan mata merah seolah ingin mencabik-cabikku. Kamu menghancurkanku. Aku berdiri tak bergerak. Aku menghancurkanmu? Aku tertawa, tapi tawa itu begitu dingin hingga aku sendiri merasa ngeri. Kamu merekayasa kecelakaan untuk berkenalan denganku. Kamu memainkan drama penyelamatan untuk membuatku berutang budi selama 3 tahun. Kamu selingkuh, menarik aset, lalu bersama ibumu memaksaku bercerai di depan semua orang. Dan setelah semua itu, kamu bilang aku yang menghancurkanmu. Bima membeku, kerumunan terdiam, tidak menyangka akan ada cerita seperti ini. Ibu mertuaku tergagap. Tidak mungkin. Bima, apa yang dia katakan? Kecelakaan apa? Bima berbalik tajam padanya. Mama, diam. Tapi teriakan itu justru membuatnya semakin takut. Ia mencengkeram lengan Bima. Katakan, dia memfitnahmu, kan? Bima tidak menjawab. Keheningannya lebih menakutkan daripada pengakuan apapun. Saat itu, sebuah mobil hitam berhenti, dan 2 orang keluar. Satu adalah pengacaraku, yang lain adalah penyidik yang sudah kami jadwalkan bertemu untuk penyerahan dokumen. Aku tidak menjelaskan apa-apa lagi. Aku hanya menatap Bima untuk terakhir kalinya. Aku telah memberimu lebih banyak kesempatan daripada yang pantas kau dapatkan. Lalu aku berjalan ke arah pengacaraku dan menyerahkan map. Mulai saja. Ibu mertuaku, melihat keseriusan situasi, jatuh terduduk di lantai. Bella mundur dengan panik. Wajahnya seputih kapur. Dan Bima, berdiri tak bergerak di bawah matahari, seperti orang yang melihat semua jalan keluarnya telah terbakar habis. Aku tidak tinggal lebih lama. Aku melewati mereka dan masuk ke lobi perusahaan. Pintu kaca terbuka, dan udara sejuk menerpa wajahku. Saat itu, aku sadar, babak baru dalam hidupku telah dimulai. Mulai hari ini, aku bukan lagi wanita yang sabar demi mempertahankan keluarga yang busuk. Aku akan menjadi orang yang memperjuangkan keadilanku sendiri. Hari itu, sepertinya seluruh Jakarta menunggu hujan.
Dari jendela kantorku di lantai atas, aku bisa melihat langit di atas kota berubah menjadi kelabu. Tetes-tetes air tipis mulai merayap di kaca, mengubah pemandangan di luar menjadi lukisan buram yang dingin. Beberapa hari terakhir semuanya terjadi begitu cepat hingga aku nyaris tidak punya waktu untuk merasa lelah. Baru sekarang, duduk sendirian dan mendengarkan derai hujan di jendela, aku merasa hatiku seperti baru saja menjalani operasi berat sudah tidak begitu sakit, tapi setiap saraf terasa ngilu. Pak Baskoro masuk dengan map baru. Ibu Adinia, dari Divisi Hukum ada pembaruan. Rekening pribadi Bima sudah diperiksa secara awal. Selain transfer ke Bella dan perusahaan Cangkang, selama 2 tahun terakhir ada banyak penarikan tunai dalam jumlah besar. Aku mengambil dokumen itu, membolak-baliknya perlahan. Uangnya untuk apa? Belum jelas, tapi kami curiga sebagian besar digunakan untuk menjaga koneksi dan menutupi pengeluaran ilegal. Aku mengangguk, meletakkan map itu. Mungkin setelah kebenaran tentang kecelakaan, tidak ada lagi yang bisa mengejutkanku. Mengenai polisi, mereka sudah menerima dokumen. Katanya dalam beberapa hari ke depan akan memanggil semua pihak terkait untuk diperiksa. Aku hendak menjawab, tapi telepon di meja berdering nomor dari sebuah klinik kesehatan reproduksi swasta. Aku mengerutkan kening dan menjawab, "Selamat siang," dengan Adinia Wiratama. "Iya, Bu," suara di seberang terdengar ragu. "Kami menelepon untuk mengklarifikasi pembayaran biaya kehamilan atas nama Ibu Bella. Sebelumnya, beliau menggunakan kartu tambahan yang diterbitkan atas nama Ibu untuk membayar deposit beberapa layanan." Aku terdiam sejenak. "Ulangi. Dia menggunakan apa?" "Iya, kartu tambahan dari rekening Ibu, tapi hari ini kartunya terblokir, jadi kami menelepon untuk konfirmasi." Aku meremas gagang telepon. Ternyata, bahkan kehamilan yang mereka jadikan kartu truf pun dibiayai dengan uangku. Aku tersenyum pahit, batalkan semua hak pembayaran. Semua biaya mulai hari ini, tagih langsung ke pasien yang bersangkutan. "Baik, Bu." Aku menutup telepon. Pak Baskoro, melihat ekspresi wajahku, tidak bertanya apa-apa. Tapi aku tetap berkata, bahkan biaya kunjungannya ke dokter pun dibayar dengan kartuku. Wajahnya menggelap, tidak tahu malu sekali. Di akhir hari, pengacara menelepon dengan kabar baru. Bella diam-diam telah mengajukan pengunduran diri dari perusahaan Bima beberapa hari lalu dan mencoba mentransfer sebagian uang ke rekening kerabatnya di luar kota. Aku hanya bertanya satu hal, berhasil diblokir? Sebagian, Bu. Tapi yang lebih penting, ada indikasi dia sedang bersiap untuk kabur demi melepaskan diri dari tanggung jawab. Aku berdiri dan berjalan ke jendela, menatap mobil-mobil yang merayap di bawah hujan yang semakin deras. Jangan biarkan dia pergi jauh. Blokir semua yang terkait dengan aset dan bukti. Baru saja aku selesai bicara, pintu kembali terbuka. Kali ini Bisumi, asisten rumah tanggaku, menelepon lewat video. Wajahnya tampak tegang. "Nyonya, tadi ada yang datang." "Siapa?" "Ibu Rati dengan seorang wanita. Mereka teriak-teriak di depan gerbang, lalu melempar sebuah tas ke halaman." "Tas berisi apa?" "Saya tidak berani sentuh, Nyonya. Tapi sepertinya barang-barang Nyonya dan Bapak Bima. Foto-foto pernikahan, beberapa hadiah lama, kotak cincin." Aku terdiam. Langkah yang khas untuk ibu mertuaku. Ketika tidak bisa menang dengan kekuatan, kau melempar masa lalu ke wajahku seperti sampah, untuk melampiaskan amarah dan menunjukkan bahwa merekalah yang menolak segalanya. "Kumpulkan semuanya, kunci gerbang, dan jangan biarkan siapapun masuk." "Baik, Nyonya." Aku mematikan telepon, dan keheningan aneh menyelimuti hatiku. Foto pernikahan, kotak cincin. Semua itu dulu adalah bukti dari jalan yang kuanggap nyata. Sekarang, mendengarnya, aku tidak merasakan sakit, melainkan seperti melihat pakaian lama dari seseorang yang pernah kukenal, tapi sudah lama menghilang. Malamnya aku pulang larut. Hujan sudah reda. Bisumi meletakkan tas itu di sudut ruang tamu. Aku mendekat, duduk, dan membukanya sendiri. Foto pernikahan. Beberapa surat yang Bima tulis untukku di awal hubungan, boneka beruang kecil yang kudapatkan di pekan raya, dan kotak beludru biru tua berisi cincin. Semuanya masih ada, hanya maknanya yang telah mati. Aku membuka kotak itu. Cincin kawin tergeletak diam di atas beludru yang dingin. Aku ingat hari ketika dia memasangkannya di jariku dan berkata, "Aku tidak akan pernah membiarkanmu menyesal telah menikahiku." Kenangan itu menusuk seperti jarum tipis. Tidak cukup untuk membuatku menangis, tapi cukup untuk merasakan kehampaan. Aku menutup kotak itu dan memberikannya pada Bisumi. "Besok, buang semua ini." Ia ragu. "Nyonya tidak mau menyimpan sesuatu?" Aku menggeleng. "Tidak perlu." Pada saat itu, aku menerima sebuah pesan, bukan dari Bima, bukan dari orang asing. Itu adalah laporan awal dari pengacara.
Ada indikasi ketidaksesuaian dalam dokumen kehamilan Bella. Perlu pemeriksaan lebih lanjut. Aku menatap kata-kata itu, dan pandanganku mendingin. Jika kehamilan itu juga sebuah kebohongan, berarti keluarga Prasetyo benar-benar hidup dalam tipu daya sampai napas terakhir. Aku meletakkan ponsel, duduk di ruang tamu yang sunyi. Aku sadar betul, pertempuran ini mendekati lapisan kebenaran terakhir. Dan ketika lapisan itu terbuka, tidak akan ada seorang pun dari keluarga Prasetyo yang bisa mempertahankan sedikit pun harga diri. Keesokan paginya, baru saja aku tiba di kantor, pengacara sudah menungguku di ruang rapat kecil. Wajahnya lebih serius dari biasanya, di tangannya ada map abu-abu, sekilas saja sudah cukup untuk tahu isinya adalah sesuatu yang penting. Aku duduk, mengambil dokumen itu, dan membuka halaman pertama. Itu adalah perbandingan data kehamilan Bella dari 2 klinik berbeda. Di satu klinik, usia kandungan tidak cocok dengan tanggal saat ia mengumumkan kabar gembira. Di klinik lain, ada catatan tentang kemungkinan data tanggal pembuahan yang diubah. Aku membacanya perlahan dan meletakkan map di meja. Jadi, ada masalah dengan kehamilan ini. Pengacara mengangguk. Untuk saat ini belum bisa dipastikan palsu, tapi ada alasan kuat untuk percaya bahwa ceritanya setidaknya dibesar-besarkan atau direkayasa untuk tujuan tertentu. Aku diam. Mungkin setelah kebenaran tentang kecelakaan, aku tidak bisa lagi percaya pada apapun yang datang dari keluarga Prasetyo. Pak Baskoro, yang duduk di sampingku, menambahkan, kami menemukan sesuatu lagi. 3 hari sebelum ulang tahun ibu mertua Anda, Bella berada di sebuah klinik swasta dan meminta surat keterangan kehamilan usia dini. Dia diarahkan ke sana oleh sepupu Bima. Aku tersenyum miring. Jadi skenarionya sudah disiapkan dengan matang. Pengacara menyodorkan 1 lembar cetakan lagi. Ini rekaman kamera dari parkiran di bawah kantor lama Bima. Malam sebelum perayaan, dia dan Bella bertengkar hebat. Meskipun tidak ada suara, dari gerak-gerik mereka terlihat tidak ada keharmonisan seperti yang mereka tunjukkan. Aku melihat gambar yang dihentikan itu. Bima mengertakkan gigi, sementara Bella berkacak pinggang sambil meneriakkan sesuatu di wajahnya. Pasangan yang tampaknya berada di puncak kemenangan, ternyata sudah saling mencakar di belakang layar. Aku menutup map. Atur pertemuan untukku dengan Bella. Pak Baskoro tertegun. Ibu mau bertemu dengannya sendirian? Ya, kurasa aku tidak akan melakukan sesuatu yang ilegal. Aku hanya ingin mendengar semuanya langsung darinya. Pertemuan itu berlangsung di akhir hari di kedai teh di kawasan yang tenang. Ketika aku tiba, Bella sudah duduk di meja paling ujung. Penampilannya tidak lagi terawat seperti dulu. Wajah pucat tanpa riasan, rambut yang diikat asal-asalan, dan gaun krem longgar membuatnya tampak lelah dan kuyu. Tapi melihatku, ia langsung waspada. Aku duduk di seberangnya. Kamu tahu kenapa aku memanggilmu? Bella meremas gelasnya. Kalau mau memarahiku, marahi saja. Aku akan dengarkan lalu pergi. Aku tidak akan serendah itu. Ia tersenyum pahit. Anda memang selalu mulia. Aku tidak menanggapi sarkasmenya, melainkan mengeluarkan 2 lembar kertas dari tasku dan meletakkannya di hadapannya. Lihat ini. Bella mengambilnya, dan setelah beberapa baris, wajahnya memucat. Ia melempar kertas itu ke meja. Anda menguntit saya. Aku menyelidiki apa yang berkaitan dengan kasusku. Aku tidak tahu dokumen apa ini. Aku yakin kamu tahu. Aku bertanya langsung, apa kamu benar-benar hamil? Bella menggigit bibirnya. Ya. Anaknya Bima. Dia terdiam. Aku mengulanginya pelan dan jelas. Anaknya Bima? Bella tiba-tiba tertawa. Tawa yang terdistorsi dan beracun. Apa itu penting sekarang? Sangat penting. Ia lama menatapku, lalu seolah tak tahan lagi, ia merosot di kursinya. Aku tidak yakin. Aku duduk tak bergerak. Ia kembali tersenyum singkat, tapi matanya memerah. Bima tahu soal ini, dia tahu sejak awal. Lalu kenapa dia membawamu ke pesta itu? Bella mengangkat kepala. Suaranya penuh kebencian. Karena dia butuh alasan untuk cepat-cepat menceraikanmu. Anak, asli atau tidak, adalah alasan yang cukup untuk membuat ibunya girang. Begitu kamu disingkirkan, dia berencana membereskan sisanya. Aku mendengarkan, dan di dalam segalanya membeku. Tapi dia juga menipuku. Dia berjanji begitu kamu menandatangani surat cerai, dia akan memberiku rumah, sejumlah besar uang, dan kita akan pergi untuk membuka perusahaan baru. Dia bilang kamu tidak akan membuat keributan karena kamu masih mencintainya. Aku tertawa pelan. Dan baru sekarang kamu sadar bahwa kamu hanya sebuah pion? Bella menggigit bibirnya hingga berdarah. Jangan pikir kamu lebih baik dariku. Setidaknya aku tahu aku melakukan ini demi uang. Sementara kamu, 3 tahun mencintai orang seperti itu. Kata-kata itu menyakitkan, tapi anehnya aku tidak marah. Mungkin karena aku tahu dia ada benarnya. Aku bodoh, aku percaya.
Tapi tidak sepertinya, aku bisa keluar dari kebodohan itu. Aku perlahan berdiri. Aku lebih baik darimu bukan karena aku tidak membuat kesalahan. Aku lebih baik karena aku tidak akan mengulanginya lagi. Bella bertanya dengan panik, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang pantas kalian dapatkan? Dan jika kamu ingin menyisakan jalan keluar untuk dirimu sendiri, bekerja samalah dengan penyidik. Aku berbalik dan keluar. Di belakang, aku mendengar dia meneriakkan sesuatu, tapi aku tidak berhenti. Di luar, angin sore berhembus. Aku berdiri beberapa detik, menarik napas dalam-dalam. Satu lagi bab kebohongan telah ditutup. Sorenya, kembali ke kantor. Aku menerima pesan dari pengacara. Bima meminta pertemuan terakhir. Katanya, jika Anda menolak, dia akan membocorkan satu cerita lama yang berkaitan dengan keluarga Anda. Aku menatap layar. Bahkan dalam situasi seperti ini, dia masih mencoba mengancam dan menawar. Aku benar-benar pernah mencintai pria tanpa dasar. Aku membaca pesan pengacara itu beberapa kali. Akan membocorkan satu cerita lama yang berkaitan dengan keluarga Anda. Ancaman khas Bima saat terpojok. Ketika permohonan tidak berhasil, dia mulai menggigit. Ketika tidak ada lagi yang bisa hilang, dia mencoba menyeret orang lain bersamanya. Pak Baskoro bertanya pelan, "Ibu mau bertemu dengannya?" Aku bersandar di kursi. "Ya, justru harus bertemu. Aku ingin lihat, apalagi yang tersisa di gudang senjatanya." Pertemuan diatur di kantor lamanya, di gedung di mana perusahaannya dulu menempati satu lantai penuh, dan kini hampir kosong. Aku ingin dia menemuiku di tengah reruntuhan yang dia ciptakan sendiri. Ketika aku tiba, lantai itu terasa sunyi mencekam, hanya beberapa lampu yang menyala di koridor. Tidak ada siapa-siapa di resepsionis, hanya tanaman anggrek yang layu di pot. Pintu ruang direktur sedikit terbuka. Bima berdiri membelakangi jendela. Mendengarku, ia perlahan berbalik. Hanya dalam beberapa hari, ia telah sangat berubah. Mata cekung, janggut tipis, kemeja kusut. Tapi di tatapannya tidak ada lagi permohonan. Yang ada adalah keputusasaan yang telah berubah menjadi racun. "Akhirnya kamu datang." Aku tidak duduk. "Kamu punya 10 menit. Ia tersenyum miring. "Kamu selalu begitu tegas dingin. Tidak memberi siapapun kesempatan. Kesempatan sudah kuberikan lebih dari yang pantas kau dapatkan." Ia duduk dan menunjuk kursi untukku. "Duduklah, kita bicara seperti orang yang pernah menjadi suami istri." "Pernah menjadi suami istri? Kau merekayasa kecelakaan untuk berkenalan denganku. Menggunakan rasa terima kasih palsu untuk mengurungku dalam pernikahan demi perhitungan. Kau selingkuh, menarik aset. Dan sekarang kau mau bicara tentang perasaan?" Ia mencengkeram sandaran kursi. "Apa kau harus menghina orang sampai tuntas?" Aku tertawa. "Orang yang menghinamu adalah dirimu sendiri." Ia menatapku. "Baik, kalau begitu kita bicara langsung." Ia mengeluarkan map tipis dari laci dan melemparkannya ke meja. "Kau pikir keluargamu bersih? 3 tahun lalu, sebelum ayahmu meninggal, salah satu anak perusahaannya punya sengketa lahan. Ada pengeluaran yang meragukan. Jika aku berikan ini pada wartawan, mereka akan dengan senang hati menulisnya. Ini tidak akan menghancurkanmu, tapi akan menodai reputasi keluargamu." Aku menatapnya dan bertanya pelan, "Ini cerita lama itu? Jangan meremehkannya. Aku sudah kehilangan segalanya. Jika kau terus menekan, aku tidak akan segan menyeret keluargamu juga." Aku mendekati meja dan membolak-balik beberapa halaman. Itu adalah fotokopian dokumen internal lama tentang transaksi tanah bertahun-tahun lalu. Masalah ini sudah lama diselesaikan oleh keluargaku. Semua formalitas hukum telah dipenuhi. Ayahku, saat masih hidup, sendiri yang mengajukan klarifikasi untuk menghindari sengketa. Bima menyimpan salinan ini jelas untuk memeras. Aku menutup map itu. "Kau pikir aku takut?" Ia tertegun. "Aku tidak butuh kau takut. Aku butuh kau berhenti. Bagaimanapun juga, kita pernah punya masa-masa indah. Adinia, aku tahu aku salah, tapi biarkan aku hidup. Jika aku masuk penjara, apa yang akan terjadi pada ibuku, pada keluargaku?" Aku terdiam sejenak. Bukan karena kasihan, tapi karena bahkan pada saat ini, dia hanya memikirkan keluarganya. Tidak sepatah kata pun tentang bagaimana aku hidup selama ini, betapa sakitnya aku. Aku duduk di seberangnya. "Tahu apa yang paling mengerikan darimu? Bukan keserakahanmu, bukan perselingkuhanmu, tapi fakta bahwa kau selalu menemukan pembenaran untuk perbuatan burukmu. Kau bilang kau merasa tidak percaya diri di sampingku, kau takut kehilangan segalanya, jadi kau siapkan jalan keluar. Kau butuh kesempatan, jadi kau rekayasa kecelakaan. Kau selalu punya alasan, padahal sebenarnya alasannya hanya satu. Kau ingin mendapatkan segalanya tanpa membayar harganya." Bima menggebrak meja. "Dan kau? Apa kau lebih baik? Kau menyembunyikan statusmu selama 3 tahun, dan aku terlihat seperti orang bodoh di sampingmu. Kau pikir itu mulia?"
Aku mengangguk pelan. Ya, itu kesalahanku. Aku salah mencoba menguji kejujuran pada orang yang tidak memilikinya. Aku salah berpikir jika aku menyembunyikan kekayaanku, aku akan melihat cinta sejati. Tapi kesalahanku adalah kebodohan, sementara kesalahanmu adalah niat jahat. Keheningan menyelimuti ruangan. Bima duduk tak bergerak, lalu tiba-tiba tertawa, tawa yang terdistorsi dan menyedihkan. Kau tidak akan memaafkanku? Aku berdiri. Tidak. Ia menatapku tajam. Tidak ada sedikit pun perasaan yang tersisa. Aku mengambil map yang ia gunakan untuk mengancamku dan meletakkannya di hadapannya. Perasaan yang coba kau tawarkan padaku, sejak awal tidak pernah nyata. Aku berjalan menuju pintu keluar. Di belakangku, suaranya terdengar serak dan pecah. Adinia, aku berhenti, tapi tidak menoleh. Ada satu hal yang tidak kubohongi padamu. Aku menunggu. Suaranya menjadi lebih pelan. Ada satu saat, di mana aku benar-benar ingin hidup jujur denganmu. Aku menutup mata sejenak, lalu membukanya, tapi kau tidak melakukannya. Aku keluar, menutup pintu di belakangku. Itu adalah percakapan terakhir kami. Mulai saat itu, di antara kami hanya ada dokumen, bukti, dan putusan pengadilan. Turun ke mobil, aku mendengar dari Pak Baskoro apa yang Bima katakan. Aku bersandar di kursi. Dia tidak punya apa-apa lagi. Pada saat itu, telepon berdering. Pesan dari pengacara. Penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan resmi untuk Bima dan yang lainnya. Ibunya juga akan dipanggil sebagai kemungkinan kaki tangan. Aku mengunci layar. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku merasa bisa bernapas lega. Kabut di jiwaku akhirnya mulai menipis. Beberapa hari berikutnya berlalu dalam ritme yang aneh, tegang dan dingin. Dokumen telah diajukan, pihak-pihak terkait dipanggil untuk diperiksa, dan aku hidup di antara rapat dengan pengacara dan auditor. Tapi tidak seperti hari-hari pertama. Sekarang hatiku lebih tenang. Ketika semua kebenaran terungkap, seseorang tidak lagi punya kekuatan untuk berilusi. 3 hari setelah pertemuan terakhir dengan Bima, Pak Baskoro masuk ke ruanganku dengan wajah yang sangat serius. Ibu Adinia, penyidik telah menyelesaikan rangkaian pemeriksaan pertama terhadap Bima, Ibu Ratih, dan Bella. Dan apa hasilnya? Bima berkelit. Tetapi di hadapan pesan dan kesaksian Suryo, dia tidak bisa menyangkal telah berkomunikasi dengannya sebelum kecelakaan. Aku mengangguk. Dan Ibu Ratih? Awalnya dia menyangkal segalanya, tapi rekaman percakapan lama dan kesaksian saksi membuktikan bahwa dia tahu tentang niat Bima untuk menikahimu bahkan saat ibu masih di rumah sakit. Dia berulang kali menghasut Bima untuk mempertahankanmu karena ibu adalah tangkapan besar. Aku mengangkat mata. Bahkan dengan kesiapanku, aku merasa hatiku sesak. Ternyata di mata ibu mertuaku, aku tidak pernah menjadi menantu. Aku hanyalah partai yang menguntungkan yang harus dipegang oleh putranya. Bella mulai memberikan kesaksian. Dia menceritakan lebih banyak dari yang diperkirakan, terutama tentang uang dan rencana menggunakan kehamilan untuk memaksamu bercerai. Bagaimana dengan kehamilannya? Terbukti. Dia memang hamil, tapi usianya tidak cocok. Dan yang terpenting, tidak ada konfirmasi bahwa anak itu dari Bima. Tapi keduanya sengaja menggunakan cerita ini untuk menekan Anda. Aku mendengarkan, dan di dalam segalanya membeku. Mereka menggunakan semua yang mereka bisa. Rasa terima kasih palsu, pernikahan palsu, kehamilan yang meragukan, air mata, moralitas, opini publik. Malam itu, aku pergi ke pemakaman ayahku. Aku meletakkan seikat bunga krisan putih di nisannya dan berdiri diam untuk waktu yang lama. Ayah, aku sangat bodoh. Aku pikir jika aku hidup jujur dan sabar, orang akan menghargainya. Aku tidak tahu, bagi sebagian orang, semakin kau mengalah, semakin mereka kurang ajar. Tapi jangan khawatir, aku tidak seperti itu lagi. Aku tidak menangis. Mungkin aku sudah menghabiskan semua air mataku selama 3 tahun ini. Saat aku meninggalkan pemakaman, pengacara menelepon. Ibu Adinia, pihak sana menawarkan penyelesaian damai. Pengacara Bima mengatakan kliennya menyadari kesalahannya dan meminta keringanan dalam gugatan perdata. Apakah mereka menyebutkan bagian pidana? Tidak, Bu. Aku tertawa pelan. Kalau begitu, itu bukan penyelesaian damai, itu tawar-menawar. Keputusan Anda? Tolak. Malam harinya, Pak Baskoro mengirimiku pembaruan terakhir. Terhadap Bima, kemungkinan besar akan diterapkan tindakan penahanan. Ibu Ratih juga tidak akan luput sebagai kaki tangan. Dan Bella telah menandatangani perjanjian kerjasama. Aku membaca semuanya, mematikan komputer, dan bersandar di kursi. Di kantor yang besar itu, Aceh berdesir pelan, dan di luar jendela kota bersinar. Aku menutup mata. Apakah aku sakit hati? Ya. Tapi rasa sakit ini tidak lagi menarikku ke dasar. Ia hanya mengingatkanku bahwa aku selamat. 3 bulan kemudian,
Aku berdiri di depan jendela besar di lantai teratas korporasiku, menatap kota. Di mejaku tergeletak laporan akhir dari pengacara. Bima telah diadili dan dinyatakan bersalah atas penipuan yang dilakukan dengan memanfaatkan hubungan pernikahan untuk keuntungan pribadi, serta pelanggaran serius lainnya terkait rekayasa kecelakaan. Ibu Ratih tidak luput dari hukuman atas keterlibatannya. Bella juga menanggung akibat atas perannya dalam penarikan aset dan penipuan kehamilan. Aku meletakkan dokumen itu. Tidak ada perasaan kemenangan. Yang ada hanya kelegaan yang mendalam, seolah aku akhirnya menutup pintu ke sebuah ruangan tua yang lembab di mana aku telah lama disandera. Pak Baskoro masuk. Ibu Adinia, jurusita telah menyelesaikan prosedur penyitaan aset. Semua yang menurut hukum menjadi milik ibu, telah dikembalikan. Rumah di Pondok Indah juga? Ya. Setelah semua prosedur selesai, nilainya telah dikembalikan kepada ibu sesuai dengan dokumen yang membuktikan asal-usul dana. Aku mengangguk. Bagus. Aku tidak butuh apapun dari sana. Ibu benar-benar tidak mau kembali ke sana? Aku tersenyum. Tempat yang penuh dengan kebohongan tidak bisa menjadi rumah, bahkan jika direnovasi. Siangnya, aku kembali ke makam ayahku. Ayah, semuanya sudah selesai. Aku memang bodoh, percaya pada orang yang salah, hidup dalam pernikahan yang tidak layak. Tapi aku berhasil keluar darinya. Sekarang aku akan hidup sebagai Adinia Wiratama, bukan bayangan seseorang. Sorenya, aku pergi ke sebuah pertemuan bisnis. Di aula yang terang, orang-orang mendekatiku, tersenyum, menyapa, tidak ada yang memanggilku istri Bima Prasetyo. Semua memanggilku dengan namaku. Saat itu aku sadar, ada hal-hal yang hanya bisa kau dapatkan kembali setelah melewati rasa sakit, tetapi ketika kau mendapatkannya kembali, tidak ada yang bisa merampasnya darimu lagi. Kembali ke rumahku, aku duduk di sofa. Bisumi membuatkanku teh panas. Rumah terasa sunyi dan nyaman. Aku sadar, ketenangan tidak datang karena ada pria di sampingmu. Ketenangan datang ketika kau tidak lagi harus hidup dalam kecurigaan, kesabaran, dan penghinaan. Aku membuka sebuah kotak kayu kecil di meja. Di dalamnya tergeletak cincin kawin tua. 3 tahun lalu, aku pikir ini adalah awal dari kebahagiaanku. Hari ini, aku sadar ini hanyalah saksi dari kesalahanku. Aku menutup kotak itu dan menyingkirkannya. Aku duduk di meja kerjaku, membuka buku catatan baru, dan di halaman pertama menulis, mulai hari ini, hidup untuk diriku sendiri. Setelah menulisnya, aku terdiam lama, dan tiba-tiba merasakan air mata menggenang. Bukan karena sakit, tapi karena setelah semua badai, aku akhirnya bisa mengatakannya tanpa rasa bersalah. Ceritaku berakhir di sini. Aku bukan lagi wanita yang dipaksa menandatangani surat cerai di meja pesta. Aku kehilangan sebuah pernikahan. Beberapa tahun masa muda, kenaifan, dan kepercayaan. Tapi sebagai gantinya, aku menemukan diriku sendiri, harga diriku, kejernihan pikiran, dan hak untuk hidup tanpa menundukkan kepala. Kisah ini adalah karya fiksi yang dibuat berdasarkan motif-motif kehidupan. Karakter dan peristiwa di dalamnya adalah rekaan. Pelajaran yang dapat diambil dari cerita ini, jangan mengorbankan diri secara buta demi orang yang tidak pantas. Dalam pernikahan, selain cinta, diperlukan rasa hormat dan kejujuran. Kebaikan yang ditujukan pada orang yang salah bisa berbalik melawanmu. Seorang wanita perlu menjaga kemandirian finansial dan emosional. Dan terakhir, keluar dari hubungan yang beracun bukanlah sebuah kehilangan, melainkan penyelamatan bagi hidupmu sendiri.